Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Davi, ada informasi apa untuk mengawali iNews sore hari ini? Iya betul sekali Stefani, selain 3 informasi tadi kita juga memiliki informasi terkait tim SAR gabungan yang kembali menemukan jenazah korban erupsi Gunung Semeru di Kampung Renteng, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Total sebanyak 30 korban meninggal dunia setelah dibawa ke RSUD Haryoto untuk diidentifikasi. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban hilang pasca erupsi Gunung Semeru Sabtu lalu. Petugas harus menggali lebih dalam untuk mencari jenazah yang terkubur material vulkanik di Kampung Renteng, Kecamatan Candipuro. Penggalian dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan peralatan manual. Selain bahaya akan ancaman erupsi susulan, material vulkanik yang masih dalam kondisi panas turut menjadi kendala pencarian. Korban yang telah ditemukan selanjutnya dibawa ke RSUD Haryoto untuk diidentifikasi. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Brigjen Pol Rusdianto menyebut total hingga siang tadi RSUD Haryoto telah menerima 30 jenazah korban erupsi Semeru. Dari jumlah tersebut 20 jenazah sudah diperiksa dan 13 diantaranya telah teridentifikasi. Sementara 10 jenazah yang baru tiba hari ini masih dalam pemeriksaan petugas. Untuk mempercepat proses identifikasi, Dokes Polri mengimbau masyarakat yang kehilangan keluarganya untuk menghubungi posko antemortem dan postmortem RSUD Haryoto. Hingga saat ini jenazah yang sudah terima 30 jenazah dengan 20 sudah diperiksa, 13 sudah teridentifikasi dan 7 belum teridentifikasi. Sementara 10 jenazah baru tiba hari ini dan akan kami mulai periksa identifikasi. Kemudian mungkin operasi ini akan panjang karena melihat suasana di tempat kejadian di lokasi yang cukup berat dan akan kami turunkan tim. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mendatangi lokasi erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur hari ini. Dalam kunjungannya, Presiden mengunjungi posko pengungsian serta meninjau jembatan Geladak Perak yang putus akibat terbawa aliran awan panas. Bersama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Kepala BNPB dan Kapolda Jawa Timur, Presiden Jokowi mendatangi salah satu posko pengungsian yakni di lapangan Sumberwuluh. Di posko pengungsian, Presiden ingin memastikan secara langsung fasilitas dan kebutuhan para pengungsi. Di sela kunjungan memantau kondisi dan korban erupsi Semeru, Presiden menyempatkan diri membagikan paket sembako pada warga yang berada di sepanjang perjalanan. Jokowi juga mengunjungi jembatan Geladak Perak yang putus akibat aliran awan panas saat erupsi Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan seluruh kekuatan yang dimiliki pemerintah telah dikerahkan untuk mencari korban yang masih hilang akibat erupsi Gunung Semeru. Presiden juga memastikan pengungsi sudah tertangani dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya korban akibat letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pagi hari ini saya datang ke lokasi untuk memastikan bahwa seluruh kekuatan yang kita miliki sudah berada di lapangan untuk pencarian korban yang masih ada
kemudian juga evakuasi, juga dan juga ini kita lihat untuk rencana perbaikan infrastruktur yang rusak akibat letusan Gunung Semeru ini. Kemudian tadi di lokasi pengungsi saya juga ingin memastikan bahwa dengan pengungsi juga tertangani dengan baik, baik yang berkaitan dengan konsumsi, kesehatan, kemudian air bersih. Saya kira kondisinya mulai. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sekitar kawasan erupsi Gunung Semeru, kita akan segera bergabung bersama rekan kami Oki Arisandi di Desa Sumberwuluh. Selamat sore, Oki. Bagaimana situasi saat ini di sana? Selamat sore, Davi dan juga pemirsa. Sejak tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, cuaca di sekitar Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terpantau mulai mendung. Namun tadi juga warga di sekitar Kampung Renteng sempat dibuat panik karena tiba-tiba warga melihat kepulan asap putih membumbung tinggi yang merupakan hasil dari guguran awan panas yang terjadi di kawah Gunung Semeru. Artinya, tadi sore warga langsung segera berusaha mengevakuasi diri dari Kampung Renteng untuk keluar dari zona berbahaya tersebut untuk mengevakuasi diri. Salah satu hal yang bisa kami tunjukkan kepada Anda bahwa tadi sore sempat terjadi guguran awan panas adalah kami bisa tunjukkan kepada Anda di baju saya saat ini. Ini bukanlah ketombe pemirsa, melainkan ini adalah debu vulkanik yang menempel di baju saya karena tadi saya juga berada di Kampung Renteng untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi di sana, dan pada saat saya tiba di sana guguran awan panas telah terjadi dan asap putih sudah membumbung tinggi mendekati lokasi setibanya saya di Kampung Renteng tadi. Dan tidak lama setelah memberikan laporan secara langsung, kami juga langsung turun mengevakuasi diri bersama dengan warga yang lain. Memang di Kampung Renteng masih banyak aktivitas baik dari masyarakat setempat maupun dari relawan, karena memang desa Kampung Renteng sendiri merupakan desa atau wilayah terparah yang mendapatkan dampak dari guguran awan panas Gunung Semeru pada hari Sabtu pekan lalu. Kegiatan yang ada di sana seperti mulai dari adanya evakuasi oleh tim SAR gabungan yang melakukan penyisiran dan juga mengevakuasi terduga korban yang masih berada di sana. Karena seperti tadi siang, tim SAR gabungan sempat mendapatkan serpihan tubuh korban yang akhirnya sudah dievakuasi, disimpan dalam kantong jenazah dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto, Kabupaten Lumajang untuk diidentifikasi dan dicari tahu identitas lebih lanjutnya. Davi, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Oki Arisandi dari Kampung Renteng, Kecamatan Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sekarang kita akan langsung menuju ke posko pengungsian untuk mengetahui bagaimana kondisi warga terdampak erupsi. Sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di sana. Selamat sore Mahathir, bagaimana kondisi di pengungsian saat ini? Apa saja yang dibutuhkan? Ya, Davi, kalau saat ini kami bukan berada di pengungsian yang dimana dipenuhi oleh warga, namun kami berada di posko dari penempatan sembako-sembako atau bantuan-bantuan yang sudah ditaruh atau diberikan ke beberapa instansi dan juga relawan yang berada di lapangan Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Seperti di layar kaca Anda, ini adalah berupa bantuan-bantuan yang berada di posko BPBD Provinsi Jawa Timur. Ini bantuannya sudah dari berbagai macam instansi berdatangan, bukan hanya dari Jawa Timur saja, pasti dari Jakarta juga, ada yang kami mendengar tadi dari Semarang, dari Bandung, ini juga dari berbagai macam instansi terus memberikan bantuannya. Bukan hanya tenda BPBD saja, melainkan banyak tenda-tenda lainnya yang juga bisa menerima atau siap menampung sembako Anda dan nantinya didistribusikan. Kalau di layar kaca Anda, ini ada anggota BPBD Kabupaten Ngawi, khususnya Provinsi Jawa Timur, yang sedang mengangkat
air kemasan untuk nantinya ditaruh di mobil pick up. Ini tadi kami sudah berbincang bahwa nantinya dari warga akan meminta ke pihak BPBD dengan menyertakan surat RT RW dan juga stempel apa saja yang dibutuhkan di posko-posko warga yang mengungsi. Nantinya dari pihak BPBD akan langsung menaruh semua keperluan warga yang dibutuhkan, ada mungkin berapa banyak minum air kemasan atau berapa banyak mie instan yang dibutuhkan, langsung ditaruh nanti dari pihak BPBD, teman-teman dari BPBD ini yang akan langsung COD ibaratnya, cash on delivery, langsung diberikan, langsung dihantarkan ke tempat-tempat yang sudah diminta. Seperti kalau misalnya ada satu contoh, misalkan ada di RW, beberapa RW dekat-dekat sini, nanti ada warganya yang minta, Mas di RW tersebut ada 10 orang, butuh ini, butuh mie instan, butuh air putih, butuh beras untuk nanti masak. Tanpa berkata panjang lebar, pastinya tinggal membawa datanya, tinggal menunjukkan di mana posisinya, nanti langsung dari teman-teman BPBD secara sigap langsung menghantarkan ke rumahnya. Dan juga terkait mengenai bantuan di sini, ini agar berbeda, David, dibanding posko-posko lainnya. Kalau di Sumberwuluh, tempat kami mengabarkan, ini posko di sini tidak ada posko pengungsian, melainkan warga-warganya mengungsi di rumah-rumah warga yang berada di RT RW yang memang jaraknya aman dan rumahnya itu memang juga cukup besar dibanding di tempat yang lainnya, misalkan di Balai Desa Penanggal itu di Balai Desa, jadi benar-benar berkumpul di Balai Desa. Ada juga yang di kecamatan, itu benar-benar di satu kecamatan mereka berkumpul. Namun kalau di Sumberwuluh mereka berada di rumah RT RW yang memang jarak radiusnya cukup aman. Seperti itu, Davi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari posko di Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, duka masih menyelimuti masyarakat yang berada di lereng Gunung Semeru. Sejumlah warga masih menunggu tim SAR mencari keluarga dan sanak saudara yang hingga kini masih hilang. Ayah, ini cucu. Ini rumah cucu, ini rumah anak. Sutama, wanita paruh baya ini tak kuasa menahan tangis menyaksikan rumahnya hancur tertutup abu vulkanik Gunung Semeru. Ia terus mencari dan menunggu informasi terkait keberadaan dua kerabat, cucu dan besannya yang masih hilang saat menambang pasir di Desa Sumbersari, Pronojiwo. Permukiman warga di Desa Sumbersari, Pronojiwo ini sebelumnya dihuni 90 kepala keluarga dan kini rata dengan tanah. Dengan cucu Poniman. Semua sudah ketemu, Bu? Ini selamat anaknya, tapi yang cari pasir itu Besan dengan Rohman, Mardi dengan Rohman itu belum ketemu, belum diketahui di mana. Bu, ini sebelumnya rumah-rumah di sini nih, Bu? Ya ini rumah, bukan rumah jelek, rumah jati. Ibu Sutama dan seluruh warga yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru berharap tim SAR bisa segera menemukan keluarganya yang hilang. Dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Warga Dusun Umbulan trauma merasakan erupsi Gunung Semeru 2 kali sepanjang tahun 2021. Warga berharap janji Presiden untuk relokasi segera terwujud. Sulaiman, warga RT 10 Dusun Umbulan Pranojiwo, Kabupaten Lumajang, hanya bisa menatap rumah dan sawahnya yang rusak diterjang lahar dingin dan tertutup abu vulkanik erupsi Gunung Semeru. Sulaiman bersama lebih 90 keluarga lainnya kini kehilangan tempat tinggal. Bahkan lahan pertanian sebagai mata pencaharian juga rusak. Ya sudah jadi hamparan pasir, material seperti ini, Pak. Mana sawahnya, Pak? Di sekitaran sini, Pak. Semua RT 10 mayoritas mempunyai lahan di sini, Pak. Kalau di sebelah sana yang masih biru itu jarang yang punya, Pak, untuk RT 10. Pak, ini berarti di belakang ini bukan aliran tapi sawah ya, Pak ya? Sawah, Pak. Semuanya? Sawah. Tanaman apa aja, Pak? Tanaman padi, cabai, palawija semua lah, Pak. Di sana, Pak, yang ada. Ini bukanlah pertama kali warga Dusun Umbulan harus mengungsi akibat erupsi Semeru.
Akhir tahun 2020 dan pertengahan Januari 2021, erupsi Gunung Semeru juga memaksa warga meninggalkan rumah mereka. Kini relokasi menjadi impian warga untuk terhindar dari bahaya. Kalau saya sendiri maunya di tempat lain, Pak. Maunya di tempat lain. Trauma ya Pak ya? Iya, sudah beberapa kali kami, sudah 1 tahun sudah kena 2 kali ngungsi begini terus Pak. Dan kasihan anak-anak kita Pak. Trauma terus Pak. Sementara Presiden Joko Widodo yang meninjau langsung daerah terdampak letusan Gunung Semeru di Lumajang berjanji akan putuskan segera tempat relokasi bagi warga yang terdampak letusan Semeru. Kita berharap setelah nanti reda semuanya bisa dimulai, baik itu yang berupa perbaikan infrastruktur maupun kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang memang kita perkirakan berbahaya untuk dihuni kembali. Tadi saya mendapatkan laporan kurang lebih 2.000-an rumah yang memang harus direlokasi. Ini segera akan kita putuskan di mana relokasinya, dan saat itu juga akan segera kita bangun karena saya kira semuanya sudah siap. Ya. Menurut data yang diterima Presiden, ada sekitar 2.000 lebih rumah yang harus direlokasi akibat letusan Gunung Semeru. Selain rencana relokasi, perbaikan infrastruktur akan dikejar setelah proses evakuasi selesai dan aktivitas Gunung Semeru telah mereda. Dari Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Lombok Barat diterjang banjir, 4 orang meninggal dunia termasuk balita. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.